terima kasih juga untuk yang membantu acara ini, Mas Aprilian Sena, yang sudah membantu mengedit atau mendesain dari flyer dan segala macamnya, sekretaris umum Yayasan Menggiring Arus Dunia, dan juga sebagai direktur utama International Politik Forum. Baik, diskusi ini tujuannya adalah bagaimana kita menggali pikiran-pikiran dari kelompok-kelompok Gen Z ya. Jadi kan ada dua Gen Z kita, ada JJ dan Rahfani. Karena kalau kita ketahui bahwa Gen Z ini dikenal pemikirannya itu sangat rasional ya. Jadi bukan pemikiran yang sudah terkontaminasi ya, seperti saya juga sudah terkontaminasi. Kalau Gen Z ini pikirannya sudah masih rasional, masih penuh dengan idealisme. Nah, kita akan berdiskusi di sini agar bagaimana pemilu ke depan ini benar-benar menjadi pilihannya rakyat, bukan lagi berdasarkan hal-hal yang irasional atau hal-hal yang bersifat emosional. Jadi kita diarah-arahkan dengan isu-isu hoax, kita diarahkan dengan propaganda-propaganda media sosial, atau kita ditekan-tekan, ya. Bahkan kita ditakut-takuti dengan persepsi-persepsi sehingga uh, kita diarahkan untuk memilih salah satu calon. Nah, ini perlu kita kaji bersama bagaimana sih pikiran-pikiran anak-anak muda ini, apakah memiliki kesadaran politik untuk bangsa dan negaranya. Karena selama ini kalau kita ketahui banyak yang bilang bahwa Gen Z ini sebagai generasi yang apatis, generasi yang tidak peduli dengan masalah politik. Jadi mereka berpikir bahwa politik mau siapapun yang jadi ya kita tetap susah hidupnya gitu. Tetap aja kita susah bikin tugas, susah bayar kuliah, atau susah dalam hal mencari kerja nanti ke depannya gitu. Sehingga banyak generasi-generasi muda yang apatis dengan pilpres atau pilkada ya, atau pileg gitu. Karena tidak ada perubahan-perubahan yang sangat terasa ya. Tapi kalau kita ketahui sebenarnya kalau kita lihat sejarah ya, dari era Orde Baru, kemudian awal reformasi sampai sekarang itu sudah banyak perubahan-perubahan yang terjadi, terutama dalam hal demokratisasi. Bagaimana dulu ketika era Orde Baru, generasi-generasi bapak-bapak kita, ibu-ibu kita itu kan generasi bisa dibilang tertekan ya. Karena sampai melihat saya waktu kuliah saja terlalu vokal itu, sering demo itu, orang tua tuh takut. Takutnya seperti kejadian di era Orde Baru. Dihilangkan lah, ditangkap, dipenjara, dipukuli oleh polisi gitu. Itu jadi kebebasan berpendapat itu menjadi hal yang tabu di era generasi era Orba ya, Orba dan Orla ya. Kemudian di era reformasi mulai banyak anak-anak muda yang berani speak up ya, sudah berani berdemo, sudah berani berdebat dengan pejabat gitu. Dan bahkan sekarang media sosial ini sangat luar biasa, bahkan banyak influencer-influencer yang berani bicara politik. Nah, kita di sini akan mengajak anak-anak muda untuk berbicara politik dari pandangan mereka. Sehingga kedepannya demokrasi kita bisa lebih dewasa lagi, kita hilangkan kultur-kultur feodalistik dalam politik, kita hilangkan kultur-kultur diktator dalam politik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya dari Bang Adriansyah, Ketua Umum Yayasan Menggiring Arus Dunia. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung masuk ke inti acara, yakni pemaparan materi dari pembicara kita. Mungkin bisa dimulai dari Mas JJ Said. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak dari moderator kita, Pak Polbus Salim. Sebelumnya terima kasih banyak pada Bang Adriansyah Aswaja
dari Ketua Yayasan Menggiring Arus Dunia, dan juga terima kasih banyak kepada Bang Aprilian Sena untuk kesempatan diskusi di IPF pada kali ini ya. Nah, jadi sebelumnya kita masuk ke pembahasan. Eh, ini kan saya diundang untuk membicarakan kesiapan Pilpres 2024 ini untuk rakyat atau untuk siapa, kan gitu ya temanya. Sebelumnya, seperti yang mana kita ketahui, agak sedikit flashback ke belakang, di mana dalam persiapan Pilpres 2024 ini kan banyak sekali polemik-polemik yang terjadi, terkhusus bisa kita lacak ini sejak tahun 2022. Banyaknya hal-hal yang sekiranya bermuatan kepentingan politis dimasukkan jadi isu-isu nasional yang sekiranya menjadi getaran awal sebelum memasuki era menjelang Pilpres 2024 ini. Ya seperti halnya ada gagasan kalau misalkan perpanjangan masa jabatan presiden, terusnya eh, penghapusan pemilihan gubernur dan lain sebagainya. Nah, hal itu kan kalau misalkan kita kaji ini ya menjadi isu-isu yang sekiranya ini mewarnai untuk pra pelaksanaan daripada Pilpres itu sendiri. Karena menurut saya sejatinya gong untuk dimulainya Pilpres itu ketika KPU dan Bawaslu dibentuk oleh DPR dan KPU Bawaslu membuka pendaftaran bagi capres, cawapres maupun para calon legislatif yang akan berkontestasi di 2024 nanti. Masuk ke pembahasan ya. Ketika awal-awal pendaftaran, sebelumnya itu terdapat hal yang agak unik gitu di Indonesia, di mana Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator ini ya memiliki hal yang agak unik gerakannya. Ya dikarenakan Mahkamah Konstitusi dengan sendirinya mengubah syarat prasyarat untuk orang yang akan dicalonkan dalam Pilpres 2024 nanti. Hal ini juga sebenarnya nggak tiba-tiba berubah gitu aja. Ada beberapa mekanisme yang sekiranya sangat rapih, sangat teratur, dan sangat luar biasa jaringannya menurut saya ya. Karena hal ini secara nalarnya manusia memiliki kemampuan itu agak sulit gitu. Dikarenakan undang-undang atau peraturan untuk batas usia minimum itu diubah dari awalnya itu 40 tahun di judicial review kan menjadi 40 tahun dan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, menurut saya sih dari hal ini ya langkah awalnya agak unik karena gerakan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator itu menafikan fungsi legislatif itu sendiri, yakni dari DPR. Pun hal ini juga ditentang oleh sebagian anggota DPR, seperti halnya pada rapat sidang yang ditentang oleh Pak Masinton Pasaribu. Nah, beliau tuh menentang kalau misalkan ada perubahan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan adanya judicial review, adanya permohonan dari mahasiswa UNS yang notabene itu kampusnya di Solo. Nah, ini boleh dikoreksi ya kalau misalkan saya ada kesalahan dalam ini. Tendensinya itu agak unik gitu menurut saya. Karena cawapres ini kan wali kota Solo. Sementara orang yang mengajukan ini mahasiswa Solo gitu. Nah, ini mungkin sebagai pemantik juga, saya kagak bisa ngejudge atau gimana, cuman agak unik. Dan sebagaimana kita mahasiswa yang biasanya
menyuarakan aspirasi-aspirasi kita seperti halnya tadi dibilang oleh abang kita Bang Adrian, ya misalkan lewat demonstrasi dan sebagainya, itu agak sulit. Yang mana kita tuh biasanya ya bersuara tetapi tidak didengar, kan seperti itu ya biasanya. Nah, akan tetapi pada hal ini ya sangat dilancarkan dan dimudahkan langkahnya, ya saya nggak nyebut namanya lah, ya karena udah sama-sama kita ketahui sebagai rahasia umum. Nah, ya, jadi dalam hal ini ya sebenarnya sih ada keterkaitan yang sangat kuat, terlebih ketua daripada MK itu sendiri adalah paman dari salah satu cawapres. Nah, ini sebagai gambaran awal untuk eh, konstelasi awal Pilpres 2024, karena di masa pencalonan yang unik, karena kaitannya agak sulit gitu untuk tidak sulit atau berpikiran negatif mengenai. Nah, selain itu juga dalam hal ini juga terjadi perubahan politik yang menurut saya agak menarik, mana bergabungnya dengan Caimin, dideklarasikannya berakhirnya politik cebong kampret, dan juga dicalonkannya Pak Ganjar dengan Profesor Mahfud MD, yang mana Profesor Mahfud MD ini sebelumnya emang dikabarkan akan menjadi calon wakil presiden daripada Pak Jokowi, tetapi karena ada satu dan lain hal mungkin jadinya ya dijadikanlah Kiai Ma'ruf Amin sebagai cawapres. Nah, berlanjut daripada permasalahan di awal, ini menurut saya sih agak unik karena di fase-fase awal ini Bawaslu itu kemana gitu. Mengapa tidak ada sentilan yang sekiranya tuh mengindikasikan kalau misalkan hal ini ya tendensius gitu, nggak ada suaranya. Saya ngeliatnya sih gitu ya. Pun dari media-media saya belum pernah lihat ada hal itu. Ya, dan mungkin seperti halnya bahasa zaman sekarang, kalau nggak viral itu ya kagak dikerjain. Nah, integritas Bawaslu ini kan banyak yang dipertanyakan, terkhusus di sosial media. Nah, eh, hal ini menurut saya sih agak unik karena setelah banyaknya hal tersebut diujarkan di sosial media, ya baru gitu ada muncul kalau misalkan Gibran itu disentil karena masalah bagi-bagi susu di CFD, atau Bawaslu mencopot paksa baleho di logo di Tugu Batam, yang di Welcome to Batam tuh di huruf O-nya ada 2 huruf O. Itu ada foto dari salah satu cawapres nomor 02. Nah, menurut saya sih hal ini juga nggak terlepas daripada kondisi media sosial pada hari ini, yang mana udah mulai trennya untuk membicarakan integritas KPU dan juga Bawaslu. Dan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang sekiranya baru dikuak setelah hal itu viral gitu. Pun banyak sekali ya permasalahan, misalnya ASN ataupun pihak-pihak yang sekiranya dilarang untuk berpartisipasi dalam pemilu karena memiliki tuntutan untuk menjaga profesionalitasnya serta netralitasnya, ya mendukung paslon ya dari ketiga ini salah satunya lah, dan umumnya dari paslon ini gitu. Agak miris sebenarnya dalam membicarakan hal ini karena di tengah banyaknya polemik yang dibicarakan yang sedang trending, ini muncul opini kalau misalkan akan terdapat pemilu satu putaran, yang mana persyaratan untuk pemilu satu putaran itu kan 50% dari suara yang didapatkan, serta 20% minimal suara dari masing-masing provinsi yang ada di Indonesia, yaitu untuk satu putaran. Nah, ini sebenarnya kan agak dipertanyakan, pemilu ini mengapa sih kok masalahnya banyak gitu, kompleks, tersistematis dan sangat kuat itu menjalankan strategi-strateginya dan mulus, dan juga mengapa rakyat masih
banyak yang beropini ya dalam sensus survei ya. Kalau survei itu kan untuk gambaran, bukan untuk realnya. Karena realnya itu nanti ketika udah pemilihan. Nah, survei ini banyak sekali masyarakat yang masih mengindahkan ya salah satunya ya yang bermasalah itu dari ketiga ini. Sebenarnya sih kalau saya pribadi ada agak unik gitu karena sepertinya ada suatu strategi yang mungkin bisa dibilang penggiringan opini yang membuat masyarakat itu ketika ditanyakan akan memilih siapa, nah ini akan memilih yang tendensi menangnya kalau di hasil survei itu kuat. Dan juga eh, hal ini menjadi pertanyaan, apakah sosialisasi politik daripada KPU ini berjalan dengan lancar kepada masyarakat untuk mengenali capres dan cawapresnya yang mana memiliki masalah ataupun tidak gitu. Selanjutnya ini agak sedikit unik karena jadi kemarin baru baca di media nasional di Sindo News itu ya ada hal yang menurut saya tiba-tiba dilakukan di tengah proses pemilihan, yakni dinaikannya gaji DKPP. Dari proses ini, menurut saya agak janggal. Karena apa? Satu, DKPP tidak serta-merta turun tangan untuk menghakimi salah satu yang bermasalah. Dan masalahnya ini gamblang. Seperti halnya ya yang belum lama diciduk lah, kayak bagi-bagi susu gitu. Itu kan yang melaporkan malah dilaporkan balik oleh TKN-nya. Dan per hari ini ya posisi pemilihan ini terlalu rapi gitu. Dan mengapa sih kok bisa yang seharusnya itu menjadi wadah untuk menghukum malah dinaikin gajinya dan seakan-akan ya tendensinya lebih diam lah menurut saya. Nah, terus kan ini udah terakhir tuh debat ketiga ya. Nah, dari debat-debat ini ya sebenarnya sih pemilih debat itu ya kan sesuai dengan masing-masing timnya yang mempersiapkan. Ini saya tidak bisa membahas banyak karena kita fokus membahas pada isu-isu di lapangan dulu aja. Karena kalau debat itu kan dipersiapkan dan juga yang mempersiapkan ini ya orang-orang yang telaten pada bidang-bidangnya. Kalau misalkan Pak Kolbun itu dicapreskan besok juga bisa aja debatnya jadi mantap karena timnya kan. Nah itu nggak bisa dibahas singkat lah karena itu akan memiliki media yang lebih panjang. Nah terus berlanjut. Ini Pilpres ini banyak kayak misalkan hal yang nggak diduga-duga. Salah satu contohnya ya ada sikap daripada capres atau cawapres dari salah satu paslonnya, yakni ya bisa dibilang ada sikap represif. Ya dari pembahasan kebebasan media lah, karena mereka ini banyak yang kalau misalkan kita bilang ya bisa dibilang anti kritik lah. Mereka tuh nggak suka dibilang ini itu kayak karena mereka itu fokus dengan pencitraan itu. Selain itu juga ada pembahasan dalam proses pilpres ini kan umumnya orang-orang akan menjadi baik. Bahkan kalau misalkan kita Gen Z nih ada istilah berbuatlah baik hingga kamu dianggap caleg. Nah, caleg itu kan untuk legislatif bisa di tingkat kota, apalagi tingkat presiden. Maka mereka harus berbuat baik. Nah, belum lama ini kan belum lama ada isu di mana bansos itu harus ditahan. Ya karena kalau misalkan bansos itu akan dibagi-bagikan pada hari ini, itu akan rawan untuk dijadikan alat politik dari salah satu pihak yang sekiranya ingin memiliki keuntungan tertentu, terkhusus untuk mendapatkan popularitas dan juga ya dianggap baik oleh masyarakat. Dari ketiga itu kan kalau misalkan saya belum lama baca,
itu ya disebutkan kalau misalkan yang menolak itu paslon nomor 1 dan paslon nomor 3 untuk bansos ini diundur. Sementara paslon nomor 2 ini berujar bansos itu harus dibagikan karena yang bisa dibilang urusan rumah tangga itu harus dibagikan sekarang atau bagaimana. Akan tetapi kan bansos ini program pemerintah, yang mana rawan sekali bansos itu dipolitisasi, begitu. Terlebih pembahasan perut ini kan nggak ada habisnya. Kayak misal pembahasan untuk eh, makan siang gratis gitu. Kalau misalkan kita ketahui bersama, isu korupsi di Indonesia itu banyak yang berada di seputar urusan food and beverage, makanan dan juga minuman atau air ya. Ya karena itu merupakan komoditas wajib manusia sebagai makhluk hidup dan juga komoditas harian yang tidak ada habisnya perputarannya. Ya sebenarnya sih kalau secara sejarah politik masalah perut itu banyak diperbincangkan khususnya di era Soviet seperti halnya Lenin berkata ikut kita karena kita memiliki kenyang itu emang dilakukan zaman dulu gitu. Orang-orang menarik massa dengan alasan memiliki kekuatan secara logistik. Nah, jadi kalau misalkan opini saya dalam Pilpres hari ini dengan banyaknya kejanggalan, akan tetapi masih terdapat banyak orang-orang yang memiliki opini untuk memilih pada kejanggalan-kejanggalan tersebut. Bahkan saya pribadi memiliki pertanyaan di kepala saya. Apakah ada penggiringan opini khusus dari hal-hal yang tadi telah saya bicarakan gitu? Banyaknya masalah-masalah tersistematis yang rapih serta hal-hal yang muatannya ini tendensius untuk koruptif dan juga untuk pengaplikasiannya agak sulit. Nah, tetapi masih memiliki elektabilitas dan juga dianggap memiliki integritas yang tinggi untuk menjalankan itu semua. Padahal kita juga ketahui bersama, kalau misalkan belum lama ini ketahuan uh, ada ya nggak munafik lah dari semua instansi di Indonesia ini memiliki dosa-dosa tertentu. Nah, tetapi hal ini memiliki dosa yang agak berat karena saya itu tipikal orang yang emang peduli kepada pertahanan negara, tetapi pertahanan itu dikeroposi dari dalam dengan alasan pertahanan itu ya dimanipulasi data anggarannya, data pengeluarannya, data penggunaan alat-alatnya gitu. Nah, dari hal itu kan menjadikan indikator kalau misalkan kita nih agak rawan untuk diserang maupun melindungi diri sendiri. Ya karena Indonesia ini kan banyak jebol-jebolnya dari banyak segi. Pun dari segi hukumnya aja, supremasi hukumnya aja bisa dijebol, dan juga yang ngejebolin itu, yang judicial review-nya dijebolin mahasiswa yang notabene dia tuh warga yang berasal dari kampus di kota yang sama dengan salah satu cawapres yang sekarang sebagai wali kota Solo. Nah, kalau misalkan dari saya sepertinya sekian, Pak Kolbun. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Mas JJ atas pemaparannya tadi. Tadi dipaparkan begitu banyak keunikan, mulai dari sebelum sampai saat mulai proses kampanye sekarang. Perlu digarisbawahi, unik dan aneh adalah hal yang berbeda ya. Unik ini lebih ke arah positif mungkin ya. Kalau aneh itu kan lebih negatif ya. Tapi dengan banyaknya keunikan tadi, Mas JJ,
kita juga pernah mengalami banyak kejanggalan di pemilu-pemilu di era Orde Baru, dan mahasiswa dan lapisan masyarakat lainnya membuat gerakan yakni boikot pemilu. Apakah yang harus kita lakukan melihat banyaknya keunikan kejanggalan di pemilu kali ini? Apakah mungkin harus se ekstrim pada masa itu atau bagaimana, Mas Cece? Karena kita melihat bahwasannya demokrasi ini mungkin ya dalam perspektif beberapa orang ini kurang sehat nih. Ya, dipersilakan untuk menjawab, Mas JJ. Baik, terima kasih pertanyaan dari Pak Moderator ya. Sebenarnya sih, kalau misalkan kita bandingkan dengan Amerika, negara demokrasi, menurut saya pada hari ini Indonesia masih tumbuh kembang demokrasinya. Karena demokrasi di kita itu ya dihitung-hitung baru ya sekian puluh tahun lah. Meskipun merdeka dari tahun 45, tapi ngerasain demokrasinya kan nggak selama Indonesia merdeka, ya kan, satu. Dan juga kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain yang lebih settle demokrasinya, seperti halnya Amerika yang sudah berdemokrasi 3 tahun. Nah, Indonesia ini masih terdapat hal-hal unik ya. Saya nggak bilang aneh, karena yang penting demokrasi itu berjalan, itu positif menurut saya. Akan menjadi suatu bahan yang harus dievaluasi. Makanya di masa unik-uniknya demokrasi ini ya kita harus banyak-banyak memperhatikan lah untuk hal-hal dievaluasi agar kedepannya bisa kita cegah biar nggak terulang lagi. Itu. Nah, terkait pernyataan tadi boikot pemilu, sebenarnya sejujurnya saya orang yang kebetulan terkena propaganda teman-teman, karena teman-teman saya banyak yang jadi PPS PPK, yakni jangan lupa nyoblos dan jangan golput. Nah, dari hal ini juga secara filsafat politik ya, saya juga kepikiran kalau misalkan secara lahiriah batiniah ini kita biasanya kan menyuarakan mati-matian untuk mendirikan HAM. Dan juga kita menurut saya agak lupa untuk mendirikan demokrasi. Dengan cara apa? Memberikan suara kita, jangan golput. Karena kalau misalkan golput itu kan nggak memberikan dampak positif juga gitu. Yang mendingan kita yakin kepada pilihan kita. Kalau misalkan kata Instagram lewat, saya lupa lagi itu dari siapa. Kita memilih itu bukan memilih yang terbaik, tapi mencegah yang buruk itu jadi penguasa. Itu. Ya mungkin hal ini juga seharusnya menjadi arah gerak politik kita, demokrasi kita ke depan. Ya meskipun ada kaum-kaum yang emang radikal, yang emang semangatnya untuk dar-der-dor, sampai menolak pemilu lah, boikot pemilu lah. Ya tetapi pemilu itu lebih baik daripada Pak Jokowi 3 periode gitu. Nah, menurut saya pada hari ini ya jalankan yang sesuai dengan prosedurnya dulu, dan kita udah ngelihat yang nggak sesuai prosedur yang mana. Ya kalau teman-teman mau milih silakan, enggak ya udah. Cuman ya kita memilih ini dengan harapan ya meskipun yang kita pilih ini memiliki kekurangan karena namanya manusia kan, ada aja kurang-kurangnya dan ada aja yang kagak seneng. Setidaknya ya yang kita pilih itu bisa menghambat yang terburuk berkuasa. Kalau menurut saya gitu, Pak. Baik, terima kasih Mas JJ atas pemaparannya dan jawabannya tadi. Mungkin kita lanjut ke pembicara kita yang kedua, Kak Rafani Nurhidayati. Kepada Kak Rafani, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sebelumnya kepada Bang Kolbun Salim. Kebetulan kita satu angkatan, terus pernah punya project bareng juga, pernah ketemu lah, sering ketemu ngobrol. Kebetulan Bang Adriansyah juga kakak kelas atau senior di organisasi. Mohon izin Abang untuk join di forumnya.
kebetulan aku malam ini dipinta untuk ngomongin demokrasi ya, padahal sebetulnya exactly aku juga bukan basicnya anak politik, ilpol atau misalkan anak hukum tata negara. Tapi kalau menurut aku kalau udah bersangkutan dengan pemilu, semua orang memang harus bicara sih kayak gitu. Mungkin tema yang diusung hari ini kan tentang pemilu ini milik siapa ya, kayak gitulah. Nah, kalau kalau aku ada salah-salah kata atau gimana boleh diingetin aja. Jadi pertanyaan di buku How Democracy Dies punyanya Ziblatt itu benar-benar kalimat pertama yang ditulis adalah is our democracy in danger? Apakah demokrasi kita tuh dalam bahaya? Mungkin itu terjadi waktu itu di Amerika dan di beberapa negara lain ya, selain di Amerika, di beberapa negara Eropa juga udah terjadi, di Turki juga bahkan terjadi. Tapi ternyata hari ini Indonesia juga kena ancaman. Padahal kalau menurut data di indeks demokrasi tahun 2022, Indonesia itu masih negara ketiga demokrasi terbesar gitu. Tapi ternyata hari ini demokrasi kita terancam. Loh, kok bisa demokrasi kita terancam? Iya, jelas terancam banget karena dengan adanya putusan MK dan dalam 1 bulan pencalonan pilpres ya, pencalonan apa pokoknya dalam 1 bulan lah kalau aku inget-inget ya, mulai rame itu disahkan, ditetapkan, terus huru haras dan segala macamnya, itu waktunya singkat banget. Itu kan hukum, konstitusi yang dimainkan. Aku setuju banget sebetulnya untuk adanya batas minimalnya itu diturunkan usianya. Tapi yang aku nggak setuju adalah kalau misalkan memang sorry ya, aku juga swing voters, tapi di sini basically aku maksudnya aktivis. Menurut aku kalau misalkan memang Mas Gibran itu adalah representatif dari pemuda dan anak muda, harusnya dia melakukannya juga dengan cara anak-anak muda gitu loh, dengan cara-cara intelektual. Oke, yang menggugat mahasiswa, tapi nggak perlu setting forum MK, misalkan nggak perlu setting sana sini dan nggak perlu ngelak ketika ditanya, Bapak Mas Gibran betul mau nyalon apa gimana, dia juga selalu bilang enggak, pokoknya ngelak 1001 kata kan. Tapi ketika aturannya disahkan, buktinya dia nyalon kayak gitu. Padahal kalau memang dia representatif anak muda itu, apalagi mahasiswa kaum intelektual, dikenal dengan keberaniannya dong. Harusnya kalau memang dia memang mau, dia harusnya udah berani gitu loh, berani mendeklarasikan diri, atau misalkan kita ditanya, iya mau, itu nggak perlu setting forum apa segala macam, MK-nya harus milih dulu, inilah Anwar Usman jadi ketuanya, segala ribet. Nggak perlu, tanpa kayak gitu pun anak muda pasti bakalan turun bantu Mas Gibran, apalagi gagasan Mas Gibran bagus misalkan, pasti kita bantu abis-abisan. Jangankan untuk menggugat MK, kita demo MK mati-matian juga mau gitu loh, untuk akhirnya anak muda bisa dikasih kesempatan untuk mengikuti kontestasi pemilu. Karena kalau menurut data hari ini yang dirilis sama KPU ya, 52% pemilih itu adalah anak muda kayak gitu. Jadi alangkah ironis juga kalau misalkan yang dicalonkan itu masih di atas 40 tahun, apalagi yang nyalon masih 50 tahun, 60 tahun, dan nggak ada perwakilan dari anak muda. Itu aja sih sayangnya. Nah, menurut Ziblatt di How Democracy Dies itu, bagaimana demokrasi mati itu, kalau hukum itu para penegak hukum itu sudah dianggap sudah terlihat sebagai hiasan, berarti demokrasi itu adalah sesuatu hal yang langka untuk masyarakat kayak gitu. Makanya aku bilang is our democracy in danger? Iya, kita tuh dalam bener-bener lagi demokrasi Indonesia itu lagi dalam bahaya. Bahkan kemarin banget di Bali kan Mas Gibran datang di Bali, ada Samsul Sansetan nama programnya. Jadi di Bali itu sampai ada poster, bukan ucapan selamat datang, tapi kami menolak anak haram reformasi, tulisannya kayak gitu. Terus bahkan juga ada ini ya, di New York Times yang berita apa opininya naik kalau nggak salah, menyebut bahwa masa jabatan presiden di Indonesia itu akan berakhir, tapi akan ada dinasti yang dibangun kayak gitu. Jadi kalau di penelitian itu disebut, kalau nggak salah dari dosen dari Atmajaya ya, peneliti dari Atmajaya itu bilang di New York Times bahwa Jokowi bukan menyiapkan Gibran sebagai Jokowi menyiapkan Gibran itu sebagai
presiden di tahun 2029 nanti kayak gitu. Jadi itu yang diteliti itu yang menurut menurut peneliti data media yang di New York Times itu. Jadi menurut aku dengan MK ini udah dibikin huru-hara sedemikian rupa ya sampai dicopot Anwar Usman dan nggak boleh mengadili nanti ketika misalkan ada urusan pemilu lagi, entah itu banding suara atau segala macam, nggak boleh ikut untuk turun tangan mengadili di MK karena ya itu tadi nggak mungkin dong kalau misalkan tidak terindikasi akhirnya Anwar Usman dicopot kayak gitu mungkin bisa dilanjut, boleh minta tolong. Nah, sebelum kita ngomongin lebih jauh, apa sih demokrasi? Demokrasi itu mungkin secara bahasa itu dari bahasa Yunani yang artinya yang berasal dari kata demos yang artinya people dan kratos yang artinya power. Jadi demokrasi itu bisa diartikan dengan power of the people. Jadi demokrasi itu adalah kekuatan dari masyarakat. Kalau misalkan menurut Abraham Lincoln, boleh lanjut, bapaknya demokrasi USA, yaitu dia bilang of the people, by the people, for the people. Jadi dari masyarakat untuk intinya untuk dari masyarakat terus kemudian untuk masyarakat lagi kayak gitu. Kalau hari ini nyatanya kayaknya ya menurut aku itu enggak banget gitu. Dengan tiba-tiba udah gitu jadi langsung mencalonkan diri gitu, walaupun sebetulnya dari 3 paslon ini juga menurut aku belum ada yang benar-benar oke dan perfect gitu untuk buat aku pribadi sebagai Gen Z untuk aku pilih. Aku masih menimbang-nimbang karena sampai hari ini juga KPU ternyata mengecewakan kalau buat aku sebagai perempuan karena dia membatasi ruang demokrasi perempuan dengan menghapuskan salah satu pasal ya di KPU, kalau nggak salah pasal 10 apa berapa gitu yang menghapuskan minimal 30% pencalonan calon legislatif perempuan minimal 30%. Udah mah susah banget pokoknya jadi caleg perempuan itu ya. Udah mah pasti dapat, kalau tadi aku lihat dari datanya ICW sama datanya Perludem, perempuan itu yang nyalon memang banyak, di atas 30%, 40,1%. Tapi yang terpilih itu cuma 20,7%, berarti hampir setengahnya nggak terpilih, dan perempuan itu hanya 7% yang mendapatkan nomor 1, sisanya itu 36%-nya itu hanya mendapatkan nomor 6 sampai 10 kayak gitu. Jadi udah mah sekarang dihapus peraturannya, coba bisa dibayangkan kalau misalkan ternyata akhirnya partai ada yang misalkan patriarki akhirnya lebih memilih laki-laki yang dicalonkan semua, nggak ada perempuannya, itu kan berarti membatasi ruang demokrasi perempuan kayak gitu. Atau misalkan karena tidak ada aturan itu partainya nakal-nakal, ini mah perempuan nggak usah dicalonin kayak gitu. Itu yang aku kayak lihatnya kok harus ya dihapus gitu. Padahal Perludem terus juga ICW, TII juga udah mencoba berkali-kali untuk minta masukin gugatan kalau nggak salah ya setahu aku. Tapi kalau ada yang lebih paham boleh dikoreksi. Tapi ya kayak gitu, hasilnya nggak ada apa-apa, tetap dilanjutkan dengan peraturan seperti itu kayak gitu. Boleh dilanjut dong Mas Kolbun. Oke. Nah, kenapa sih aku bilang Indonesia ini sekarang lagi keancam demokrasinya? Soalnya kalau menurut Ziblatt sama Levitsky itu di bukunya itu ditulis ada kategorisasi tokoh yang memiliki potensi otoriter gitu. Satu, menolak aturan ideal demokrasi baik secara perkataan maupun perbuatan. Contohnya misal dengan menolaknya datang di undangan kaum mahasiswa atau kaum intelektual atau organisasi atau LSM di luar relawan dan parpolnya. Itu menurut aku udah dia menolak aturan ideal demokrasi, karena sebenarnya yang dikatakan demokrasi kan adanya dialog kita harusnya bisa bertanya jawab gitu loh sama calon pemimpin bangsa kita. Ya kali kita mau milih suami aja dilihat bibit bebet bobotnya kan, malah kalau yang ta'arufan kadang teman-temanku sampai dapat CV-nya segala macam. Loh, masa kita nggak boleh tatap muka ngobrol sama calon pemimpin kita, menanyakan visi misinya, keseriusannya di forum besar
itu masa nggak boleh gitu. Harusnya sih menurut aku itu jangan ditolak ya menurut aku. Bahkan kalau aku lihat sih sekarang ada dua paslon ya, ada Desak Ani sama Demokrasi itu sama Selepet Imin kalau nggak salah. Itu 3 program yang setahu aku isinya itu bukan debat terbuka sih, kayak tanya jawab terbuka ya. Bahkan kalau menurut aku karena demokrasi sebenarnya tuh kalau pesta demokrasinya ini the next level pemilu Indonesia di tahun 2024 ini, karena baru tahun ini kan nggak, kalau menurut survei teman-teman aku ya, mereka di rumah mereka yang biasanya lapangan bolanya itu penuh sama acara dangdutan kampanye dan joget-joget sama bagi-bagi kaos gratis sama makan gratis, sekarang ini nggak ada, cuman ada balihonya aja. Nah, kalau yang aku lihat kan sekarang lebih banyak forum-forum terbuka untuk diskusi. Ini sih akhirnya ini yang aku sesalkan dan aku sayangkan adalah kenapa harus ada tragedi di MK gitu, sama adanya yang apa ya, banyak pelanggaran pemilu gitu, sama ini sih pembatasan ya, ruang demokrasi untuk perempuan kayak gitu. Terus nomor 2-nya menyangkal legitimasi lawan. Nomor 3-nya menoleransi atau menyuarakan kekerasan. Ya kan, ada yang menoleransi kekerasan gitu. Bahkan ada yang baperan, kayak misalkan melaporkan lawannya karena menganggap lawannya adalah musuh bukan rival. Padahal kalau di negara demokrasi, kalau yang aku baca di bukunya Ziblatt sama Levitsky ini, harusnya di negara demokrasi itu melihat lawan itu sebagai rival aja, bukan lawan atau musuh. Bukan lawan, harusnya melihat sebagai rival dan lawan, bukan musuh gitu. Kalau misalkan udah sampai saling laporin sana laporin sini, bahkan Bawaslu-nya dilaporkan, ini udah apa ya, kayak bukan menoleransi lagi tapi malah mengajak gitu loh, padahal orang nggak salah apa-apa kan gitu. Ya emang apa salahnya? Emang menurut aku salah ya, masa iya? Kayak contohnya misalkan kalau aku di Cianjur terus ada orang nempelin poster, misalkan contoh aku lah nyalek terus orang lah nyalek ya, terus aku ngelihat itu dipajang di Tugu Bubur di Cianjur, atau misalkan di di Tugu Bubur, atau misalkan di mana namanya, di Bundaran Cianjur, ya aku juga kesel gitu loh. Apalagi misalkan di Masjid Raya, ya siapa yang gak sebel gitu, sebel banget aku sebagai masyarakat, sebel. Jangankan melihat di tugu kayak gitu di tempat-tempat yang bahasanya sakral untuk satu kota, ngelihat di JPO aja jember banget, kayak ya Allah itu kayak jemuran gitu loh, jemuran banyak banget gitu. Kayak mending isinya berbobot, isinya cuman pilih lah gitu kan, kalau enggak ya ajakan-ajakan masih kolot lah, karena mungkin politik di Indonesia juga barulah politik 2024 demokrasi pemilih bukan pemilihan, pemilu 2024 ini barulah ada yang forum-forum terbuka untuk diskusi kayak gitu kan. Makanya agak diwajarkan, cuman ngelihatnya agak jember aja gitu kalau aku sebagai anak muda, kayak aduh gak banget gitu. Sampai di bundaran Pondok Indah aja kan caleg flyer caleg bukan baliho caleg itu banyak banget. Terus menurut aku ya sampah ya. Karena setelah itu mau dipakai apa emang gitu. Better sih bikin 1-2 terus isinya gagasan di pondok iklan di papan reklame iklan yang gede ya kan, atau misalkan ya kumpul sama masyarakat sekitar gitu untuk tanya jawab, itu lebih better sih. Kalau untuk pengenalan mungkin pakai iklan lebih bagus menurut aku ya. Terus menunjukkan kesediaan membatasi kebebasan sipil lawannya, termasuk media. Ini terjadi banget di demokrasi, di pemilu kita sekarang, apalagi media ya, sampai bahkan menolak diwawancara sama media dan segala macam, bahkan mengelak, kadang diam, kadang kabur. Itu udah menurut Ziblatt, bukan menurut aku, menurut Ziblatt itu sudah memiliki potensi otoriter kayak gitu. Aku by the way nggak menjelek, maksudnya semua paslon ini buat aku worst, ada keburukannya, jelek. Tapi kita kan kalau pemilu tadi bilang Mas Jadi bilang ya, kita tuh pemilu bukan memilih yang baik, yang dari best of the best, tapi kita mencegah worst of the worst itu berkuasa gitu loh. Yang terburuk dari yang terburuk itu untuk berkuasa. Kita milihnya kalau bisa ya jangan yang gitu-gitu banget gitu. Oke, boleh dilanjut.
Nah ini, sorry. Nah ini beberapa media asing yang udah memberitakan yang aku bilang tadi ini kemarin banget baru keluar for Indonesia President a term is ending. Had a dynasty is beginning but a dynasty is beginning, jadi tapi dinastinya baru dimulai. Bayangin kalau terpilih 2024, kita nggak ada yang tahu dong kalau misalkan benar penelitiannya seorang dosen atau profesor di Atmajaya ini terjadi di 2029 jadi presiden, berarti emang dinasti ini dimulai kayak gitu. Tapi ya kita berdoa aja mudah-mudahan enggak kayak gitu. Terus ini ada yang Al Jazeera juga memberitakan Indonesian leader son brushes of nepo baby dibilang baby nepo baby karena dia adalah anak dari presiden dan mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Bahkan ini sih kalau menurut aku beberapa pelanggaran waktu di pemilu 2024 sekarang. Ini juga kayak ada di TikToknya, kalau nggak salah anaknya Pak Zulhas ya, anaknya Menteri Perdagangan itu TikTokan pakai baju PAN terus di kantor Ministry of Trade di kantor perdagangan di kantor Kementerian Perdagangan. Menurut aku ini sayang banget ya, Indonesia kacau balau banget menurut aku demokrasinya, karena para penguasa itu nggak mampu menahan dirinya untuk bersabar dan menahan dirinya untuk tidak menggunakan lembaga-lembaga negara yang dia kuasai untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongannya kayak gitu. Itu sayang banget, bahkan sampai dibilang bansos itu dari Jokowi. Itu sedih banget buat aku ya. Bansos itu dari uang pajak loh, dari APBN, terus buat kita lagi, terus dibilangnya dari presiden. Itu lucu banget. Boleh dilanjut. Yang banyak juga kan ada relawan 03 yang dipukulin, terus kalau menurut aku gimana ya, KPU aja melanggar. Gimana akhirnya paslon-paslon ini nggak melanggar, karena menurut aku KPU aja melanggar amanat demokrasi gitu loh, dengan membatasi demokrasi perempuan gitu. Menurut aku dia udah membatasi menghancurkan ya peraturan itu tuh, yang menurut aku KPU udah salah kayak gitu. Jadi ya gimana akhirnya paslon-paslonnya nggak bertingkah lucu gitu loh, kalau misalkan KPU-nya sendiri juga nggak lucu gitu. Ini yang tadi aku bilang, Ziblatt bilang ketika para penegak hukum tampil hanya sebagai hiasan maka demokrasi menjadi barang langka yang dapat dinikmati rakyat kayak gitu. Dan ini udah jadi rahasia umum ya di Indonesia, kalau penegak hukum itu udah kayak cuman hiasan. Kalau kata orang-orang ICW, diibaratkan sama vas bunga, nggak ada juga, kita nggak peduli gitu. Vas bunga ya cuman pajangan aja, cuma bisa dilihat kayak gitu. Boleh dilanjut karena nggak ada efeknya. Nah, Ziblatt juga bilang ada pagar demokrasi. Itu nomor yang tertulis yang berbentuk konstitusi ya. Berarti kayak tadi contoh minimal wakil presiden minimal presiden dan wakil presiden itu umur misalkan 40 tahun. Atau misalkan ada hukum, terus contohnya lagi kayak tadi yang dihapus konstitusinya, perempuan nggak perlu 30% di setiap parpol untuk calon legislatif kayak gitu. Terus ada norma yang tidak tertulis berupa kode etik bersama. Nah, kalau kata Ziblatt, ini tuh yang disepakati oleh setiap politikus, biasanya ketum-ketum parpol. Kalau Ziblatt sih bilang ketum parpol itu adalah penjaga gerbang kayak gitu. Karena yang bisa memberikan gerbang yang bisa memberikan gerbang kekuasaan atau bersaing menjadi legislatif segala macam itu kan parpol ya, ketua parpol, dan mencalonkan presiden misalkan itu kan ketua parpol. Makanya Ziblatt bilangnya ketua parpol itu sebagai penjaga gerbang kayak gitu, atau negarawan atau orang-orang tua yang mengurusi itu gitu. Nah, itu biasanya ada kode etik yang kayak diamini bersama gitu loh, dan disepakati tapi tanpa tertulis. Misal mereka menahan dirinya, bersabar, menahan diri, menoleransi, terus menganggap lawan itu ya rival, bukan musuh gitu. Terus menoleransi misalkan ya kalau ada saling serang di waktu debat atau gimana, ya udah toleransi aja, karena ngapain juga dilapor-laporin, maksudnya itu kayak agak lucu ya, padahal nggak menyinggung yang gimana-gimana juga buat aku kayak gitu. Bahkan kalau aku lihat tadi sih
di Instagram ya kalau nggak salah, di narasi room narasi news itu malah Trump itu tiketnya dibeli sama K-pop berapa ribu gitu, tapi nggak ada yang datang. Jadi itu ngegembosin lah bahasanya, biar pas Trump kampanye itu nggak ada orangnya. Tapi ya kalau mungkin kalau di Indonesia itu kalau udah kayak gitu sistemnya, K-pop udah lucu-lucu, mungkin bisa ini kali ya, dilaporin. Jangankan relawannya iniannya, Bawaslu-nya dilaporin kan, kayak gitu. Nah, itu ada norma yang tidak tertulis, termasuk menahan diri untuk tidak menggunakan kekuasaan dan lembaga-lembaga negara yang dikuasai untuk kepentingan pribadi atau golongan, kayak gitu. Boleh dilanjut. Nah, ini sih ada quotes yang tadi aku temuin, ini bagus banget menurut aku. Ini bagus ya. No one is born as a good citizen. Gak ada orang yang terlahir sebagai negarawan yang masyarakat yang baik, dan gak ada juga negara yang terlahir langsung sebagai demokrasi. Tapi keduanya itu berproses bersama. That continue evolve over a lifetime. Young people must be included from birth. Orang-orang muda itu harus udah mulai diajari nilai dan demokrasi itu dari lahir, kayak gitu. Jadi memang menurut aku pendidikan demokrasi di Indonesia harusnya dari SD udah mulai diinin lagi. PPKN udah harusnya ada dari SD, karena zaman aku di kelas 3 kayaknya aku udah belajar PPKN, karena kalau sekarang kalau nggak salah ya anak-anak udah nggak belajar, makanya cuma belajar kayak ada paketan apa gitu, aku nggak paham karena aku bukan guru SD. Cuman itu sayang banget buat aku, harusnya ada PPKN terus mengajarkan hal-hal kayak gitu, karena ya itu tadi dibilang harusnya dari lahir sendiri udah diajarin nilai-nilai demokrasi kayak gitu. Karena kalau misalkan masyarakatnya nggak paham arti demokrasi, nggak nggak mengamini nilai-nilai demokrasi, mau gimana negaranya terbentuk jadi negara demokrasi kayak gitu. Mungkin cukup sekian kali ya, Bang Kolbun. Aku takutnya kepanjangan. Baik, terima kasih kepada Fani yang telah memaparkan materinya tadi. Tadi dibahas banyak keanehan, kerusakan lah ya, ancaman terhadap demokrasi kita. Tadi disinggung soal MK juga tadi, dan juga disinggung soal kampanye, kemudian pembatasan hak perempuan di pemilu ini ya. Tapi saya ingin membahas kembali tadi definisi demokrasi menurut Abraham Lincoln, of the people, by the people, for the people. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat kan. Tapi ada juga quotes yang mungkin menggambarkan masyarakat kita saat ini, yakni of the people, by the people, for the people, but the people is retarded. Masyarakat kita ini kan bodoh. Salah satu masyarakat dengan tingkat literasi terparah di dunia, salah satu masyarakat terbodoh di ASEAN, bahkan di dunia juga mungkin ya. Dan mungkin kalau nggak usah jauh-jauh ke dunia dan ASEAN, mungkin kita lihat saja sekeliling kita, banyak orang itu yang tidak terlalu masalah dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut oleh salah satu calon. Dan juga tadi balik lagi ke pembatasan hak perempuan, barangkali masyarakat kita ini memang masih patriarkis, jadi memang hukum kita saat ini, demokrasi kita saat ini, dan nanti presiden yang terpilih adalah cerminan masyarakat kita yang bodoh dan patriarkis gitu. Gimana menurut Kak Rafani, bagaimana cara meningkatkan kedewasaan kita dalam berdemokrasi pada saat ini, agar kita tidak lagi terulang lah hal-hal semacam ini gitu. Baik, dipersilakan untuk menjawab. Iya, kalau buat aku sih ya, emang bacaan itu dan teman diskusi ya, bacaan dan teman diskusi itu sangat-sangat berpengaruh untuk kita. Bacaan itu benar-benar bisa mengubah mental kayak gitu, kayak banyak
yang mempengaruhi aku sendiri gitu, dari bacaan dan dari teman diskusi. Misalkan kayak aku bukan sering diskusi sih, beberapa kali sering diskusi sama Teh Neng Dara Afiah, yang beliau katanya bukan PMI segala macam, tapi ternyata pas aku ketemu, oh ternyata dia PMI dan banyak mengajarkan aku banyak hal gitu loh. Sama Teh Neng Dara, kayak Teh Neng Dara mengajarkan aku misalkan kayak apa ya, eh, konsep huriyah, pembebasan di Islam. Terus Tenang Dara juga ngobrol sama aku banyak tentang kayak tauhid di Islam, patriarki itu termasuk syirik dan segala macam gitu loh. Menurut aku memang itu tergantung sama bacaan kita dan lingkungan kita, circle yang kita bangun gitu loh. Inner circle itu tuh penting banget. Aku merasakan banget ketika aku SMP misalkan, aku punya inner circle waktu itu, teman-teman aku yang seneng apa ya, kalau aku udah mondok, jadi seneng belajar, ngafalin dan baca buku. Jadi bukan, ada juga kan teman-teman yang seneng main basket, aku nggak suka misalkan kayak gitu. Itu inner circle-nya aku merasakan impact-nya sampai hari ini. Terus aku dekat sama kakak tingkat misalkan, sampai sekarang juga masih berhubungan baik sama kakak tingkat, atau misalkan sama anak-anak kiai di pondokku, aku masih berhubungan baik. Itu aku merasakan itu sangat-sangat berpengaruh buat aku. Inner circle ya, circle juga yang pertemanan yang lain juga itu berpengaruh. BPH Kopri Ciputat juga hari ini alhamdulillah banget, mereka termasuk teman-teman aku untuk berdiskusi, dan aku bersyukur gitu, ternyata teman-temanku juga hari ini udah mulai melek ya untuk baca-bacaan tentang masalah demokrasi politik. Karena mungkin kalau dulu dianggapnya agak tabu ya, apalagi perempuan, anak muda, males gitu, kayak ngeliatnya kotor apa segala macam. Tapi hari ini udah mulai banyak yang yang udah mulai melek gitu, mau baca gitu. Terus aku juga ketemu Kakak Salsabila Syaira, kemarin sempat ngisi juga di Kopri, itu juga banyak ngasih insight buat aku. Jadi menurut aku memang inner circle itu penting sama bacaan. Itu banget, sama ikut diskusi misalkan ikut diskusi sama teman-teman, karena itu yang paling kecil gitu loh, yang bisa diikutin sama manusia masyarakat di Indonesia. Karena kalau misalkan disuruh penelitian, jangan kan orang awam, orang mahasiswa aja males kok disuruh bikin jurnal, ya kan? Itu tuh realita gitu. Padahal sejatinya bikin jurnal walaupun malesin, tapi ternyata hasil penelitiannya kepake kok gitu. Dan itu menyadarkan kita selama kita penelitian kayak gitu. Jadi menurut aku itu aja sih. Cuman aku mau menambahin ya, emang ini warga Indonesia ini tingkatnya agak lucu. Contoh ketika debat Pilpres yang pertama, aku menyampaikan adalah salah satu kenalanku, aku bilang gini, ini gimana sih kok isu polusi udara, climate crisis, climate change malah diketawain? Loh ya kan mereka orang-orang tua. Loh iya aku tahu, tapi kan kita nggak mau tahu pemimpin itu adalah pemegang kendali social of control. Kalau kata Thomas Hobbes kan, kenapa akhirnya ada negara? Karena manusia itu adalah serigala untuk manusia lainnya. Makanya akhirnya adanya negara itu untuk mengatur itu tuh, untuk mengatur social of control itu. Kalau pemerintahan yang nggak percaya sama polusi udara dan mengetawakan isu polusi udara, ISPA semua, aku bilang masyarakat nanti bisa-bisa aku bilang. Masalahnya gini, masyarakat nggak percaya, ya kan? Masyarakat nggak percaya sama climate change, climate crisis. Cuman kalau kata Afutam itu cuman sebagian orang yang percaya dan sebagian orang yang melek kayak gitu. Terus kalau misalkan pemegang kekuasaan tertingginya nggak percaya, ya Allah mau jadi apa Indonesia? Ciputat mau berapa puluh derajat itu panasnya nanti gitu loh. Itu termasuk gambaran ya menurut aku, yang tadi dibilang, iya itu dipikir-pikir iya juga, itu termasuk gambaran masyarakat dan termasuk gambaran termasuk gambaran pemimpinnya gitu. Ya Allah, aku kayak ngelihatnya agak gemes juga gitu. Terus ya agak fanatik kan pendukungnya, terus masih ngomongin politisasi agama misalkan, ya kan, ya mau gimana nggak dipolitisasi terus gitu loh. Politik identitas itu kenapa nggak dipakai terus? Karena Indonesia sendiri nggak pernah nggak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai negara sekuler kan. Sila pertamanya aja Tuhan yang Maha Esa ya bakalan terus dipakai gitu. Inilah maksudnya emang cerminan. Makanya aku bilang aku setuju banget sama JJ yang tadi bilang, kita nih milih dari yang dari yang terburuk untuk berkuasa gitu. Apalagi
aku sempat neliti ya sama teman-teman Kopri itu membedah visi misinya itu kata-kata perempuan itu cuman keluar paling banyak 11 kali. Berarti isu perempuan yang yang segitu beli jelimetnya cuman di, ya kalau kata Monash University kan penelitiannya semakin sering di-mention berarti semakin dia serius untuk menangani itu. Tapi ternyata cuma 11 kali. Terus yang paling sedikitnya 5 kali dan posisi keduanya 9. Jadi 11 itu di paslon 01, 02 itu 9, 06 apa 9 gitu aku lupa sorry. 01 itu 0103 itu 5 kali. Tapi di debat yang menyinggung keamanan keamanan pelecehan seksual itu termasuk keamanan pertahanan negara itu cuma cuma 2 paslon ya, 03 sama 01 kayak gitu. 02 kayaknya nggak pernah sama sekali menyinggung, bahkan hanya menyinggung perempuan sebagai penerima bantuan dari stunting. Ini kelihatan banget ya. Terus masyarakat lebih milihnya banyaknya 02, jadi emang kelihatan banget kayak gitu. Sorry, aku swing voters kok. Aku menentukan pilihan ketika nanti di putaran kedua. Kalau ada putaran kedua. Baik, terima kasih Kak Rahmani atas jawabannya. Sangat menarik diskusi kita malam ini. Mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Jika teman-teman peserta ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand, nanti akan dipersilakan oleh saya selaku moderator untuk bertanya secara langsung. Atau jika ada kendala di kamera ataupun mic-nya, bisa langsung diketikkan saja pertanyaannya. Ya, kepada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan layar dipersilakan. Ya, ayo teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Jika tidak ada yang ingin bertanya, mungkin kita langsung masuk ke ujung acara. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement lah ya, mungkin dari Kak Rahmani terlebih dahulu. Persilahkan. Oke, aku sih. Oke, siap. Makasih banyak Mas Kolbun, makasih banyak juga teman-teman forum Menggiring Arus Dunia ya, yayasan. Aku Gen Z itu menurut aku ya, itu penting banget untuk melek masalah pemilu hari ini, demokrasi, politik. Seperti itu bukan sesuatu yang kotor, politik itu politik bukan sesuatu yang kotor. Kita semua berhak bersuara masalah demokrasi tentang pemilu karena ini menyangkut hidup kita gitu. Dan suara kita, satu pun suara pemuda itu sangat berarti ya, karena hari ini 52% pemilih itu adalah pemuda. Jadi sayang banget kalau misalkan kita nggak ikut memilih, karena itu yang menentukan nasib kita untuk 30 tahun ke depannya loh gitu. Bahkan bisa jadi sampai kita tua, karena ini dampaknya akan panjang kan pasti. Jadi pesanku, kita harus tetap memilih. Closing statement dari aku ya, kita harus ikut memilih, datang ke TPS, pilih calon terbaik. Bisa dibuka website Bijak Memilih. Aku bukannya ngiklanin ya, tapi buat aku itu bagus karena kita bisa ngelihat data, itu benar-benar by data ya, dan itu menurut aku nggak memihak salah satu paslon gitu. Dua-duanya dibahas dari dua sudut pandang juga. Jadi teman-teman boleh banget untuk dilihat sebelum memantapkan pilihan. Bahkan tadi aku sempat nyobain aplikasi kuis pemilih partainya, lebih cocok yang mana. Ternyata aku lebih cocok sama PKB, katanya 50%, tapi cuma 50%, gak ada yang sampai 70% nilainya ternyata.
yang aku sendiri agak gimana gitu. Aku juga nggak, aduh, kayaknya harus bukan PKB deh gitu. Tapi ini teman-teman boleh pilih dan boleh coba. Maksud aku ini edukasi untuk kita Gen Z dengan cara-cara Gen Z. Karena mungkin kalau dengan cara-cara yang tadi ya baca buku segala macam agak males. Mungkin bisa buka website Bijak Memilih atau misalkan buka-buka apa ICW, TII itu juga banyak apa edukasi-edukasi tentang pemilu di 2024 ini. Saranku, satu suara kita tetap berharga, ayo kita tentukan masa depan kita. Baik, terima kasih closing statement-nya dari Kak Rahmani. Selanjutnya closing statement dari Mas JJ. Persilakan Mas JJ, waktu dan layar. Baik, untuk terakhir ini terima kasih banyak-banyaknya kepada Pak Moderator Kolbu Salim yang telah mengawal diskusi pada malam hari ini, dan juga kepada Bang Sena, khususnya Bang Adrian, terima kasih banyak udah memberikan kesempatan untuk ya bisa sharing-sharing lah. Karena kan kalau misalkan suara itu dibungkam ya mahasiswa gimana bersuara gitu. Mungkin kalau misalkan closing statement dari saya, ya berpolitik itu merupakan hal lahiriah manusia, karena dua orang dipertemukan aja itu adalah suatu perpolitikan. Cuman jangan melakukan hal-hal yang sekiranya di luar etika dan norma gitu, dari saya. Dan mungkin ada sedikit tambah. Elit politik, kalau misalkan berpolitik jangan gila-gila amat. Kita kaget soalnya kalau digituin. Terima kasih. Baik, terima kasih closing statement dari Mas JJ. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dua narasumber yang luar biasa, Mas JJ dan juga Kak Rahmani. Terima kasih atas ilmu yang telah dibagikan. Terima kasih atas waktunya untuk berdiskusi bersama. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di diskusi kita malam hari ini. Terima kasih kepada Yayasan Menggiring Arus Dunia yang sudah memfasilitasi diskusi kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di diskusi kita di lain hari. Terima kasih semuanya. Terima kasih JJ, Rahmani. Iya, Bang Adri. Terima kasih semuanya. Izin ya Bang Sena juga. Mohon izin ya Terima Bang. kasih Tumani. Ya. Ya. Yap.